kembali lagi bersama saya. Di pembahasan kali ini saya akan menjelaskan 6 penugasan KKNI di perguruan tinggi negeri. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe ya teman-teman, dan tekan tombol lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik dari saya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke video selanjutnya. Nah teman-teman, di perguruan tinggi negeri itu tidak semua yang menerapkan penugasan KKNI. Seperti contoh, universitas negeri yang menerapkan penugasan KKNI itu ada di Universitas Negeri Medan. Nah, apa aja sih penugasan KKNI tersebut? Jadi ada 6 penugasan teman-teman. Nah, yang pertama ada yang namanya penugasan tugas rutin. Jadi tugas rutin ini itu seperti tugas-tugas yang diberikan di setiap pertemuannya. Nah, di setiap pertemuannya dosen akan memberikan tugas-tugas yang berkaitan tentang topik yang kalian pelajari di pertemuan pertama misal. Nah, tapi ini tuh perlu diingat ya, tidak semua dosen memberikan penugasan rutin di tiap pertemuan. Tetapi ini itu hanya penugasan yang diberikan dari fakultas, misal dari rektor misal. Tapi tidak semua dosen yang terlalu ketat memberikan penugasan tersebut. Seperti itu. Nah, di penugasan yang kedua itu ada namanya penugasan CBR. Apa sih CBR itu? CBR itu adalah Critical Book Review. Nah, seperti dari namanya saja kita sudah tahu ya teman-teman, berarti kita itu tugasnya itu harus mereview buku. Nah, kalau mereview buku itu seperti membandingkan antara buku pertama dan buku kedua. Jadi kita harus mereview dua buku ini. Apa sih perbedaannya? Apa sih kekurangannya? Seperti itu. Apa sih kelebihannya dari dua buku tersebut? Nah, jadi untuk mereview dua buku tersebut ada formatnya nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu formatnya itu bisa di search di Google, itu banyak banget format CBR. Nah, di penugasan yang ketiga itu ada CJR. Sama dengan CBR. CJR itu Critical Journal Review, tapi bedanya kita mereview jurnal-jurnal. Kalau CBR tadi mereview buku, di CJR kita mereview jurnal. Nah, jurnal ini biasanya bisa kita cari di Google teman-teman, dan biasanya itu kita mereview jurnal sesuai dengan mata kuliah yang kita pelajari. Seperti itu. Seperti saya di semester 1 di jurusan sastra Inggris itu ada mata kuliah yang namanya General Reading. Jadi kita harus mereview jurnal-jurnal yang terkait dengan general reading ya teman-teman. Tidak boleh berbeda dengan topik perkuliahan tersebut. Seperti itu. Misal kita mereview jurnal tentang, misal jurnal itu kan artikel nih teman-teman. Jadi kita harus mereview artikel yang membahas tentang reading. Misal cara efektif membaca dengan baik, seperti itu jurnalnya. Jadi kita bisa mereview jurnal tersebut. Nah, di penugasan yang keempat ada namanya tugas mini research. Jadi mini research itu adalah sebuah penelitian kecil yang kita buat. Biasanya ini itu penugasan yang dikerjakan secara berkelompok, seperti itu. Penugasan mini research ini itu dimana kita itu harus membuat sebuah penelitian kecil, seperti itu. Jadi formatnya juga banyak kok teman-teman di internet. Jadi kita sudah bisa mengakses formatnya. Dimana kita harus menentukan judul dulu untuk penelitian kita, membuat introduction-nya, membuat literature of review, mencari metode yang tepat, seperti itu teman-teman. Nah, itu bisa kita cari informasinya bagaimana sih format membuat mini research itu. Dari internet itu sudah banyak teman-teman. Nah, untuk penugasan yang kelima ada rekayasa ide. Rekayasa ide ini tuh seperti namanya, rekayasa ide, kita membuat sebuah ide yang belum pernah
dibuat oleh orang lain. Seperti kita menciptakan ide baru seperti itu. Contohnya di mata kuliah reading, misal kita membuat sebuah ide ya tentang reading seperti itu, tidak boleh jauh dari topiknya. Tapi ingat teman-teman, biasanya rekayasa ide itu tidak semua dosen yang menerapkan, atau ini bisa di skip seperti itu. Itu kebijakan dosennya sendiri gitu. Biasanya ada dosen yang tidak mempedulikan tugas-tugas KKN ini gitu. Yang penting mahasiswa mengerjakan tugas-tugas rutin seperti itu. Tugas CBR, CGR, rekayasa ide itu agak kurang sering diterapkan seperti itu. Nah, penugasan yang terakhir ada penugasan project. Apa sih penugasan project itu? Jadi teman-teman, penugasan project ini seperti di prodi saya, prodi sastra Inggris. Biasanya kami anak-anak sastra itu tugas projectnya itu biasanya membuat artikel, dan artikel ini nantinya akan dipublikasikan seperti di internet seperti itu. Jadi biasanya itu kami membuat artikel sesuai mata kuliah juga, seperti membuat sebuah penelitian. Tapi biasanya artikel ini itu dibuat berkesinambungan dari tugas mini riset tadi yang membuat penelitian kecil tadi. Maka biasanya itu mahasiswa itu membuat mini risetnya jadi tugas project, seperti itu. Dan perlu teman-teman ingat ya, buat mahasiswa baru ini ya, tugas project ini itu adalah penugasan yang dimana nilainya itu bisa 50%. Jadi teman-teman harus benar-benar fokus ke tugas project ini. Ada dosen yang memang mereka itu lebih peduli dengan tugas project seperti itu ya, tapi tidak semua dosen ya teman-teman. Tapi seperti itulah penugasan project itu, nilainya itu bisa 50%. Beda lagi dengan nilai ujian semester, ujian finalnya ya kan. Nah itulah teman-teman seputar 6 penugasan KKNI di perguruan tinggi negeri. Nah buat teman-teman yang masih belum mengerti dengan penugasan tersebut, bisa teman-teman searching di Google, itu sudah banyak informasinya seperti itu. Nah sepertinya sekianlah penjelasan saya tentang 6 penugasan di perguruan tinggi negeri. Semoga video saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau video ini bermanfaat buat teman-teman, tolong jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi menarik tentang perkuliahan dari saya. Sekian dan terima kasih.